saudara sekalian, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil pada kesempatan hari ini masih dalam waktu-waktu Tuhan sudah bangkit dan menampakkan diri, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya, saya bacakan. Pasal 21 kitab Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain, 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan, khotbah pada pagi hari ini, saya memberikan judul, "Masihkah kita akan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan ketika sedang di tengah keterpurukan
keterpurukan, masihkah kita akan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan ketika sedang di tengah keterpurukan? Demikianlah tema kita untuk pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah membaca suatu kisah yang pernah terjadi di saat-saat di mana Yesus bukan hanya sekali menampakkan diri sesudah dia bangkit. Baik sebelumnya, baik sesudahnya, dia masih menampakkan diri sebelum dia naik ke surga. Maksud utama adalah tidak lain supaya yang ditinggalkan para murid-muridnya, pengikut-pengikutnya akhirnya memiliki satu keyakinan yang kokoh untuk memahami kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak mati di dalam kubur selama-lamanya. Kubur kosong, ditinggalkan, dan dia bangkit dan menampakkan diri tidak sekali tapi berulang-ulang kepada murid-muridnya ataupun semua orang di sekitar murid-muridnya. Saudara sekalian, seandainya hal itu tidak pernah terjadi dan tidak juga bisa diyakini, maka kehidupan mereka mungkin tidak dapat dibayangkan karena tidak lagi mempunyai Tuhan yang hidup. Tidak lagi bisa berharap akan pertolongannya, tidak dapat menikmati segala keagungan dan kemuliaannya, tidak tahu bagaimana mengatasi kehidupan dengan kekuatan, kemampuan mengandalkan diri sebagai manusia yang seringkali juga bisa gagal. Saudara, pada waktu itu diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus berdiri di pantai. Dan pada waktu ia berdiri di pantai itu, hari mulai siang. Sementara itu, semalaman sebelumnya, murid-muridnya menjala ikan dengan perahu mereka di tengah Tiberias, dan mereka semalam-malaman tidak mendapatkan seekor ikan pun. Mereka gagal dalam harapan mereka. Sesuatu yang memang tidak lazim, oleh karena mereka biasanya bisa mendapatkan ikan, oleh karena mereka mampu mempunyai keterampilan dan pengalaman, keahlian juga untuk bisa menjala ikan. Dan mereka lakukan itu kali ini. Tetapi semalaman mereka tidak mendapatkan hasil ikan sesatu pun. Saudara-saudara, pada waktu itu mereka memang sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tetapi mereka dalam kondisi di mana mereka belum mengetahui tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk tugas pelayanan di bumi ini. Yesus masih dalam tindakan menampakkan diri berulang-ulang, dan kali itu Yesus menampakkan diri di tepi pantai Danau Tiberias, sementara murid-muridnya di tengah-tengah atau di air daripada danau itu dengan perahu dan berusaha untuk mendapatkan ikan. Karena tugas belum jelas, walaupun mereka tahu bahwa Tuhan sudah bangkit, mereka harus melakukan sesuatu untuk kelanjutan kehidupan mereka. Jikalau mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus, dari satu tempat ke tempat lain, mereka tidak terlalu mungkin memikirkannya. Tetapi hari-hari itu mereka harus memikirkan tentang hidup mereka, tentang bagaimana mereka perlu mencari sesuap makanan atau nasi atau ikan dan seterusnya untuk kelangsungan hidup secara wajar.
Mereka memakai keterampilan mereka yang dari semula mereka tinggalkan. Mereka adalah orang-orang yang bisa menjala ikan dan dipanggil Yesus untuk mengikut Yesus, dan mereka dipercaya untuk menjadi murid-murid Yesus dan melayani bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi rupa-rupanya saat itu mereka harus mencari apa yang dapat mereka cari, yaitu dalam keterampilan mereka mencari ikan. Menjala ikan itulah yang paling bisa mereka lakukan dan sudah berpengalaman untuk menghasilkan ikan-ikan untuk mendapatkan suatu nafkah. Tentu ikan bisa dijual, ikan bisa dimakan, sehingga mereka akan terpelihara kelanjutan kehidupan mereka. Ada 7 orang jika kita hitung apa yang tertulis nama-nama mereka semuanya itu. Saudara sekalian, mereka sudah mengatur waktu dari pengalaman mereka di mana ikan-ikan itu berada pada jam-jam tertentu. Mereka sudah membawa jala, mereka sudah berusaha dengan sabar menjala tiap kali. Mereka sudah semalam-malaman berusaha untuk menghasilkan ikan yang mereka jala, untuk mendapatkannya ikan sebagaimana tujuan mereka. Ini bukan suatu soal yang tidak biasa. Ini harus kita anggap sebagai biasa. Kehidupan manusia membutuhkan akan bisa terpelihara oleh karena makanan, oleh karena apa yang dimakan yang bisa memberikan kekuatan dan pemulihan energi kembali. Kita tidak dapat menilai negatif apa yang mereka lakukan. Rupanya mereka sudah meninggalkan tugas dan panggilan mereka. Tidak, bukan mereka tidak punya komitmen yang begitu tinggi terhadap apa yang pernah mereka tahu untuk memenuhi tugas panggilan mereka yang sudah diberikan sebelum-sebelumnya. Saat ini mereka dalam kondisi seolah terkatung-katung. Bagaimana nantinya? Mereka belum menerima tugas, dan tugas itu baru akan diterima nantinya. Ketika ada saat-saat di mana mereka diperintahkan oleh Tuhan menjelang naik ke sorga, di mana mereka dipercaya untuk menjadi saksi-saksinya. Mereka dikatakan pada mereka bahwa mereka perlu tinggal di Yerusalem, dan Roh Kudus akan memenuhi mereka untuk mereka punya kuasa untuk kemudian melayani, memberitakan Injil, memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, karena itu apa yang mereka lakukan untuk mengisi perut mereka, untuk kebiasaan untuk bisa memenuhi nafkah, untuk kebiasaan bisa tetap terpelihara secara badani dan hidup sehat, mereka tidak dapat kita nilai negatif. Mereka melakukan sesuatu yang banyak orang dan setiap orang lakukan di dalam hidup sehari-hari. Ada waktu senggang di mana mereka mengisi dengan perkara yang menjadi kebutuhan yang berguna di dalam kesementaraan hidup di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah hal yang biasa-biasa mereka lakukan dan tidak perlu untuk disalahkan, karena memang itulah yang menjadi tanggung jawab kehidupan sehari-hari bagi setiap manusia untuk memperoleh penghasilan, untuk memperoleh apa yang bisa menghidupi kehidupannya. Saudara sekalian yang kekasih, sayang sekali bahwa mereka pergi, mereka siap dengan perahu, mereka di tengah danau Tiberias. Malam itu mereka menebarkan jala mungkin berulang-ulang, tetapi akhirnya toh tidak ada hasilnya. Mereka gagal, mereka tidak bisa berharap untuk apa yang ada pada diri manusia dengan segala keahliannya,
pengalamannya, pikirannya, strateginya, kepandaiannya, perhitungannya. Mereka tidak bisa mengandalkan. Oleh karena saat itu mereka tidak berhasil. Mereka tidak beroleh ikan, walaupun mereka sabar dan tekun menjalani semalaman. Saudara sekalian, inilah bukti bahwa ada keterbatasan pada diri manusia. Ada kegagalan yang bisa mungkin terjadi pada setiap saat kehidupan kita pun tidak mustahil. Terkadang mungkin ada sesaat-sesaat di mana kita gagal. Asal kita jangan gagal seluruhnya. Tetapi itu tidak mungkin selalu gagal. Oleh karena masih ada faktor lain, yaitu Tuhan sendiri. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, ketika mereka dalam keadaan kegagalan pada waktu yang tepat, Yesus yang mereka lihat, tetapi belum mereka kenali bahwa itu Yesus yang bangkit. Yesus berdiri di tengah atau di tepi danau Tiberias itu. Dan Yesus berkata kepada mereka dalam jarak sekitar sekian hasta yang kita tadi baca, yang kalau dihitung secara ukuran meter adalah 90 meter, katakan sekitar 100 meter dari tepi pantai. Dan Yesus berteriak, berseru kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kehadiran Yesus dalam pengertian tentu Yesus tahu bagaimana keadaan mereka pada saat itu. Dia datang, dia mempedulikan, dia tahu apa yang harus dilakukan memenuhi kebutuhan mereka yang belum diperoleh. Dan dia berteriak, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Pertanyaan Yesus gampang, pakai kata lauk pauk. Tiap hari kita butuh lauk pauk dan nasi mungkin. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka Yesus nyambung berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka belum mengenali Tuhan walaupun sudah melihat ada pribadi di tepi danau Tiberias. Mereka hanya mendengar kata-kata yang mungkin saja didengar mereka sangat mempengaruhi mereka, penuh kuasa, menggetarkan jiwa mereka, seperti bagaimana Yesus mendampingi dua orang yang menuju ke Emmaus. Dan sesudah lewat semuanya mereka bersaksi, "Bukankah waktu Yesus bersama kita, hati kita digetarkan?" Mungkin saja bahwa Yesus berteriak pada mereka, "Hei anak-anak, adakah lauk padamu?" Mereka dengar, mereka sangat memperhatikan, ada sesuatu yang mereka harus hargai. Mereka tentu berpikir, walaupun mungkin tidak terlalu berpikir panjang, siapa itukah yang berteriak demikian? Tapi pokoknya kami belum mendapat ikan. Ada suatu alternatif. Kami dengar, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ya, tidak dalam waktu panjang mereka mentaati. Ada kerendahan hati, ada sikap mentaati, menuruti perkataan daripada Tuhan Yesus yang berteriak kepada mereka. Mereka menebarkan ke sebelah kanan perahu. Mereka mendapatkan begitu banyak ikan, dikatakan 153 ikan. Dan mereka tidak dapat menariknya. Saudara sekalian, bukan kecil yang mereka dapatkan, banyak yang mereka dapatkan, 153 ikan. Ikan itu adalah ikan-ikan yang mungkin juga bukan kecil-kecil. Dan dikatakan ikan-ikan itu dengan jelas besar, penuh ikan-ikan besar. 11 ayat 11 ya, ayat 11.
Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor, banyaknya menambah bagi kita keajaiban yang mereka alami. Dan itu berkat kata-kata yang penuh kuasa daripada Yesus yang terrealisasikan ketika ditaati oleh murid-muridnya. Murid-muridnya memiliki sikap taat, sikap menurut, tetapi itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak di belakang mereka untuk bisa memantapkan hati mereka untuk mentaati. Dalam kerendahan hati mereka, dalam kebutuhan mereka, kerinduan mereka untuk bisa mendapatkan ikan, dorongan-dorongan begitu kuat bagi diri mereka, mereka seperti taburan firman Tuhan, benih yang ditaburkan di tanah yang subur dan akhirnya bertumbuh dan berbuah lebat. Mereka menuruti, mentaati. Saudara, sehari-hari kita tahu soal mentaati firman Tuhan, soal nurut firman Tuhan. Berapa persen yang sudah kita dapat lakukan? Semakin tinggi persennya, semakin baik, semakin mengenali apa yang disampaikan Tuhan, mengenali firman Tuhan dengan benar dan baik dan mentaatinya, kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam jalur perkenanan Tuhan, di dalam jalur rencana Tuhan yang akan disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada pribadi Tuhan dan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu firman-Nya. Puji Tuhan, saudara, murid-murid tadi begitu taat. Dalam ketaatan yang perlu ditiru, kita bisa melihat bagaimana mereka memperoleh jawaban daripada apa yang mereka sedang cari dan rindukan. Mereka menebar jala ke sebelah kanan, dan ternyata sebelah kanan perahu itulah lokasi di mana ikan banyak. Siapa tahu jika itu di kedalaman, tetapi Tuhan tahu. Tuhan yang pemilik langit dan bumi dan pencipta langit dan bumi, bahkan lautan dan danau-danau dan danau Tiberias sekalipun, Dia tahu di mana ikan itu berada, lokasi mana. Murid-muridnya diminta menebarkan jala ke sebelah kanan, dan di sebelah kanan perahu itu mereka menebarkan jala, memperoleh di mana lokasi itu memiliki banyak ikan dan terjala oleh jala mereka. Jika bukan Tuhan di sana, maka perkataan yang keluar untuk mereka juga tidak akan tergenapi. Bersyukurlah bahwa semua akhirnya didapatkan karena kehadiran Tuhan, karena petunjuk Tuhan, karena firman Tuhan yang ditaati, dan mereka memperoleh. Karena itu kalau kita nyanyi tadi dalam kondisi kita mengandalkan Tuhan, sumber berkat kita. Kalau kita nyanyi tadi, kita tidak mungkin sendiri, tetapi kita mampu bersama Tuhan. Dan itulah kondisi mereka, sehingga mereka dengan hadirnya Tuhan, mentaati firman-Nya, petunjuknya Tuhan, mereka berhasil memperoleh ikan 153 ikan besar, 153 ekor banyaknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika mereka mendapatkan ikan dan tidak dapat menariknya di dalam ayat 6, maka ayat yang ke-7, murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, si Yohanes, murid yang dikasih oleh Yesus, berkata kepada rekannya, semurid Yesus, kepada Petrus. Yohanes berkata kepada Petrus karena dia cepat dapat menyimpulkan siapa yang sebenarnya mengatakan
dan memberi petunjuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu, kamu akan dapat. Yohanes cepat mengenali ini pasti sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Dengan demikian tentu semua murid-murid itu saat detik itu kemudian ini semua berkat Tuhan, berkat kehadirannya. Dia sumber berkat bagi mereka, dan mereka mau taat kepada petunjuk dan firman-Nya, dan mereka memperoleh penggenapan kebenaran firman yang ya dan amin, yang terbukti dengan dapat dijalannya ikan secara ajaib dengan jumlah yang banyak dan besar-besar, 153 ekor banyaknya, sampai untuk ditarik tentunya bisa berisiko untuk bisa mengkoyakkan akan jala. Murid-murid yang lain dikatakan di situ mengikuti Petrus, yang ketika dengar apa yang dikatakan Yohanes itu adalah Tuhan, Petrus mengenakan pakaiannya lalu terjun ke dalam danau. Lalu murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, kira-kira 200 hasta banyak, 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Dikatakan dalam ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyak, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Banyak risiko dengan banyak berkat yang ada yang bisa membuat sobek akan jala itu, tetapi ternyata tidak demikian. Berkat dari Tuhan yang diperoleh dari Tuhan menjadi berkat jika diterima dengan baik dan dipergunakan dengan baik, tidak bocor. Jala dalam kondisi tidak koyak. Dikatakan di situ, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Saudara sekalian yang kekasih, inilah peristiwa yang luar biasa. Satu sisi merupakan kegagalan manusia sehingga terpuruk, tidak mendapatkan lauk pauk. Dalam keterpurukan untuk kehidupan dan kebutuhan hidupnya. Di sisi lain kita melihat Tuhan yang sebenarnya serba dapat melakukan segala perkara. Di sini manusia dalam keterbatasannya gagal. Di sisi lain Tuhan yang hadir serba bisa. Oleh karena itu kalau kita mengatakan tentang manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah, atau Tuhan serba bisa, itu adalah sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai sesuatu yang pas dan benar. Kita tahu keterbatasan kita sehingga tergantung kepada Tuhan. Tuhan tahu dan peduli kepada keadaan manusia. Dia peduli, dia memiliki suatu hal yang bisa dilakukannya. Segala kondisinya serba bisa. Dia tahu butuh memberi pertolongan, perhatian, kepedulian, membuat keajaiban, menyediakan lokasi yang mana ikan dapat didapatkan. Dia menyerangkan semua itu. Serba bisa Tuhan itu. Dan serba bisa ini mengatasi kegagalan daripada manusia. Karena itu ketergantungan itu adalah mutlak bagi manusia dalam segala kehidupannya kepada Tuhan. Karena di sanalah segala sesuatu serba bisa dilakukan. Tuhan adalah Tuhan, seperti Yohanes berkata, itu Tuhan. Kalau enggak mungkin ini tebar ke sebelah kanan perahu, dapat ikan, betul-betul dapat. Siapa manusia yang bisa memberi petunjuk yang seperti itu? Mereka orang-orang yang cukup pengalaman dalam mencari ikan,
Tapi mereka juga gagal, pasti mereka punya kelemahan, mereka punya kesalahan, mereka punya kegagalan, tetapi Tuhan hadir tepat waktu dan semua kegagalan manusia akhirnya dapat diatasi oleh karena kehadiran dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tentang tema yang saya berikan tadi, maka tema itu berbunyi, saya ulang, saya sampaikan, yaitu bahwa masihkah, ditanyakan kepada kita, masihkah kita akan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan ketika sedang di tengah keterpurukan atau kegagalan atau kebangkrutan. Istilah untuk para pebisnis, bangkrut. Istilah untuk mahasiswa, gagal, mungkin tidak sampai tercapai niat keinginannya untuk bisa selesai kesarjanaannya. Istilah kehidupan sehari secara umum, keterpurukan. Istilah bisa berbeda-beda. Kita tahu maksudnya, itulah suatu kondisi keterbatasan kegagalan manusia. Masih adakah kita akan tetap berharap dan mengandalkan Tuhan ketika sedang di tengah keterpurukan, di tengah kelimpahan orang masih juga tidak bisa setia, walaupun ada yang sangat lebih setia. Tetapi di tengah keterpurukan inilah yang juga kita perhatikan, tidak semua orang bertahan dalam iman percayanya kepada Tuhan yang pernah dipercayainya. Orang cenderung mempertahankan dirinya dapat diandalkan, cari jalan keluar dengan segala usaha dan jerih payah ke sana ke sini, apa saja yang bisa menolong langsung disetujui dan dilakukan. Tapi tidak mustahil bahwa masih bisa juga gagal. Kegagalan dapat diatasi karena kebersamaan dengan Tuhan. Kegagalan lebih dapat teratasi dengan ketergantungan kepada Tuhan. Kegagalan sanggup diatasi karena Tuhan serba ajaib. Tuhan punya kuasa. Tuhan mulia dan agung perbuatannya. Tuhan adalah bagian bagi anak-anak Tuhan yang percaya di tengah segala keterpurukannya. Tidak ada jalan buntu. Yang ada kita yang kadang menutup jalan sehingga buntu. Karena kita tidak bisa menerima cara Tuhan untuk menolong kita. Seringkali bisa begitu. Kalau kita bisa menerima cara Tuhan menolong kita, kita hanya siap membuka pintu dan tidak menutup hati kita bagi ruang Tuhan untuk Tuhan bekerja dan menyelesaikan segala problem kita. Tugas kita adalah buka bagi Tuhan, biar Dia bekerja di tengah-tengah kita, di tengah keterpurukan kita. Izinkan Dia leluasa dengan cara yang apapun yang kadang tidak masuk akal kita untuk membuat jawaban dan segala kebutuhan keajaiban di tengah hidup kita sebagai pribadi, warga, rumah tangga, sebagai gereja Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nilai utama sebagai anak-anak Tuhan ialah sejauh mana mereka punya suatu sikap yang konsisten terhadap Tuhan yang dipercayai, yang tidak berubah. Segala karakter sifatnya tidak berubah. Bagaimana kita tidak menutup kesempatan yang bisa datang daripada Tuhan. Itulah yang Dia mau dan Dia kehendaki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tahu bahwa kita buntu jalan. Mungkin kita merasa
kok nggak berhasil. Atau kita mungkin bertanya-tanya terus di manakah salahku. Baik itu. Atau kita kecewa dengan segala cita-cita dan kerinduan yang dinanti-nantikan, tetapi ternyata tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Problem dan masalah bisa banyak, tapi problem adalah problem dan tidak bisa kita atasi sendiri. Tidak semua problem bisa kita atasi sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita masih punya cadangan, tapi Tuhan bukan cadangan. Tuhan adalah jaminan bagi kita. Kita bisa nyerahkan semua kepada Dia untuk kita bersama berjalan dengan Dia, beserta Dia, untuk kita mempertaruhkan keberhasilan kita, mengandalkan dan ketergantungan kita kepada Dia. Dia pasti sanggup untuk membuat keajaiban. Ada ketidakterbatasan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terhadap apapun yang kita pikirkan bahwa itu mustahil. Sebab itu bukalah kesempatan dari diri kita agar Tuhan menyelesaikan dan menolong kita dalam semua keterpurukan kita. Termasuk kehidupan sehari-hari, lauk pauk yang tadi disebut gamblang juga dalam pertanyaan Yesus sendiri. Adakah lauk pauk padamu? Tuhan Yesus yang bertanya secara gamblang, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Seringkali ini menjadi sesuatu yang sangat menjadi perhatian dan kebutuhan utama daripada manusia dalam kehidupan. Karena itu sangat mendasar apa yang Yesus katakan. Dan Yesus mengatakan, akulah sumber daripada berkat. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu. Taatilah, percayakah engkau padaku? Berharap dan sungguh-sungguh yakin jaminan ada padaku atau tidak. Karena itu hari ini saya tutup dengan pertanyaan, masih adakah kita berharap, kita bergantung, mencari pertolongan dan percaya kepada Tuhan? Masih adakah sikap yang konsisten dalam iman kita? Tidak menjadi luntur dan menjauh, tetapi tetap bertahan dan dengan setia kepada Tuhan yang pernah kita percaya, dan untuk selamanya Dia tidak berubah dalam segala perkara yang dapat Dia lakukan untuk kita, yang kita mau minta dan kita percayai. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.